Shalom, salam sehat untuk kita sekalian. Kita berjumpa lagi dalam persekutuan di pagi ini melalui saat teduh. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati. Kita akan menjalani hari ini dituntun firman Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan serta merenungkan firman-Nya. Karena itu mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga yang memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan lagi firman-Mu di saat ini. Kami telah sedia untuk mendengar. Bersabdalah kepada kami. Ampuni dosa kami Tuhan dan dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita saat ini dari kitab Mazmur pasal 145 ayat 8 sampai dengan ayat 21. Mazmur pasal 145 ayat 8 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Demikian firman Tuhan. Amin. Hidup yang berlimpah syukur. Hidup yang berlimpah syukur, itu tema perenungan firman Tuhan di saat ini. Saudara-saudara, bersyukur adalah hal yang sepertinya sudah menjadi lazim dinyatakan oleh siapapun. Ada banyak hal atau alasan yang dapat dikemukakan yang membuat seorang bersyukur. Namun pertanyaan penting kita sebagai orang percaya ialah, apakah inti dari ungkapan syukur itu? Kehidupan Daud yang berlimpah syukur mendorongnya untuk memuji Allah setiap hari. Bagi Daud, Allah yang adalah Raja kekal adalah pribadi yang penyayang, pribadi yang penuh kasih setia, pribadi yang memberi topangan, pribadi yang berlaku adil, dan melimpahi hidup orang-orang yang berharap padanya dengan berkat. Di balik ungkapan syukurnya, sesungguhnya Daud sedang mengungkapkan penghayatan iman dan pengakuan imannya tentang Allah. Allah adalah satu-satunya sumber segala yang dibutuhkan dalam hidupnya. Ungkapan syukur yang juga adalah pengakuan iman tentang Allah, itu pula yang menjadi penggerak dalam diri Daud untuk menuturkan, menceritakan Allah yang baik itu kepada orang lain. Kita pun punya alasan yang kuat untuk hidup dalam limpah syukur dan pengakuan iman yang teguh kepada Allah, karena kebaikannya yang sempurna dalam Kristus, yang tidak hanya menjaminkan berkat-berkat dalam kehidupan keseharian kita,
menjaminkan penyertaannya senantiasa, tetapi terlebih lagi karena Kristus menjaminkan hidup yang kekal, hidup yang melampaui kematian atau kefanaan kita. Karena itu saudara-saudara, sebagai orang yang memiliki anugerah yang besar, mestinya kita pun terdorong untuk bersaksi tentang siapa Allah dalam Kristus dengan segala apa yang dilakukannya. Karena itu bersyukurlah dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang memberi kami kekuatan di dalam menjalani hidup dan menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupan kami. Kiranya kami tetap menjadikan firman Tuhan sebagai pelita, sebagai petunjuk di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Engkau tetap mempedulikan kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan hari ini, rumah tangga kami, pekerjaan dan pelayanan kami, usaha dan berbagai hal yang Tuhan berkenan kami lakukan sepanjang hari ini. Kami berdoa berkati kami ya Tuhan di tengah keluarga, bersama seluruh anggota keluarga kami, orang tua kami yang lanjut usia, anak-anak atau cucu-cucu kami di dalam pendidikan, pertumbuhan, permainan, masa muda, baik yang bersama kami di rumah pun yang sudah berada di berbagai tempat, karena pekerjaan dan atau karena pendidikan dan berbagai kesibukan lainnya. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga ada di antara kami yang berulang tahun pernikahan, kenaikan pangkat, lulus dalam studi, sembuh dari sakit, dan lain sebagainya. Sempurnakan sukacita kami. Yang dalam pergumulan karena sakit penyakit, kami datang membawa dalam doa kepadamu. Bagi Nenek Maksi, Nyonya Pangsi, Nyonya Marten Sonda, Ibu Desimak, Nyonya Esther Esrante Talebong, Opa Talebong, kakak dari Ibu Dewi Sandatulak, Bapak Joni Sanda Espak, Elias Bongga, Nyonya Marten Yan, Nyonya Albertine Pepasongli, Nyonya Rosalina de Daun, Saudara terkasih Ayub Dores Madaun, yang berobat jalan, Ibu Martina Sulu, Ibu Damaris Ori, Ibu Mariam Taruk Allo, Ibu Kristina Sakke, Bapak Lukas Tunak Basan, Nyonya Lukas Tunak Basan, Ibu Barang, Oma Kasdo, Bapak Ruben Matayan, Nyonya Petrus Sampe, Nyonya Ertangi Bali, Yuli Kumpang, dan Ajok Dasi, juga Ibu Reta. Kami bersyukur Tuhan bersama dengan Bapak Pendeta Antoni Sura, di mana Bapak mertua dari Bapak Pendeta Antoni Sura, yaitu Bapak atau Opa Jumino, telah keluar dari Rumah Sakit Primaya Hospital. Kami menopang dalam doa dan pengharapan kepadamu bagi orang tua dan saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit, Oma Kasdo yang dirawat di rumah sakit akademis, Opa dan Oma Sonda yang dirawat di rumah sakit Dadi bersama dengan saudara terkasih kami Jenny Lunga, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan namanya. Yang berduka cita keluarga Agustinus Parewang, Tuhan hiburkan. Kiranya kami tetap meyakini bahwa di dalam Tuhan tidak ada perkara yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu yang kekal itu. Bapa kami di sorga, kehidupan kami di tengah masyarakat dan bangsa, persoalan besar di tengah pandemi COVID-19, kiranya Tuhan berkenan memberkati kami. Para pemimpin kami, seluruh aparat keamanan negara, tenaga medis, semuanya kami doakan. Genggamlah tangan kami Tuhan, untuk berjalan bersama dengan kami hari ini, dan biarlah kami boleh melewatinya dengan baik. Kami tetap mendoakan pengampunan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa mengampuni kami atas segala perbuatan kami yang melawan kehendak. Dengarkanlah doa kami Bapa. Kami berdoa kepada Bapa melalui Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, demikianlah persekutuan kita di hari ini.
Selamat beraktivitas, tetap jaga protokol kesehatan, dan tetaplah berhikmat untuk menyatakan kasih kita kepada orang-orang yang kita kasihi di rumah dengan menjaga diri kita masing-masing di masa pandemi ini. Salam sehat, Tuhan memberkati.